Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, manusia rohani harus diberikan makan. Bacaan firman terambil dari Matius pasal 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tiga dimensi manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, mempunyai kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi. Dimensi tubuh yang di dalamnya terdapat panca indera memiliki kebutuhan makanan yang harus dipenuhi. Apabila tidak, maka pasti akan menjadi kurus, lemah, sakit-sakitan, dan bahkan mati. Demikian juga dengan dimensi jiwa manusia, juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak, maka ia akan merasa kesepian, kurang aman dan nyaman, tidak tenang, stres, depresi, bahkan bisa menjadi sakit gangguan jiwa alias gila. Karena itu, orang akan merasa senang bila dikasihi, diterima, diapresiasi, belajar untuk menimba ilmu, juga merupakan kebutuhan jiwa. Berwisata untuk menyaksikan keindahan alam ciptaan Tuhan juga merupakan kebutuhan jiwa. Maka terlebih lagi dengan dimensi roh manusia, yang adalah manusia rohani, memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain makanan rohani. Itulah air susu yang murni dan yang rohani. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Air susu yang murni dan rohani adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah melahirkan kita kembali menjadi manusia rohani yang baru dan yang akan terus dibangun. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kesukaan kita akan firman Allah akan membuat kita terus dibangun dan bertumbuh, bahkan berbuah. Tantangan dan pergumulan kehidupan mungkin kita alami, tetapi kesukaan kita akan firman Allah dan merenungkannya akan menjadi kunci kekuatan dan kemenangan dan keberhasilan kita. Untuk itulah pemazmur menasihati kita, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.